supaya tidak menimbulkan kebingungan. Iya, tapi Mas Andi kayaknya dari tadi bingung terus deh. Saya bilang, saya bukannya ini. Jadi, what is exactly what you try to ask? Apa sih yang sebetulnya mau ditanya untuk entertaining? Saya mewakili dua pihak. Iya, tapi ini adalah forum yang menurut saya, apakah jawaban itu adalah sebagai sesuatu klarifikasi atau terus continuing di dalam kebingungan yang terus diputer. Itu menurut saya juga sesuatu yang harus penting untuk kita dudukkan. Hari ini Mas Andi, kalau saya boleh ya, Anda boleh nanti mewakili semua pertanyaan yang sampai tadi ya Pak, saya nggak membatasi pertanyaan itu. Tapi setiap kali saya dijawab lagi seolah-olah ingin muterin lagi kebingungan. Poin saya adalah hari ini kami mau mendudukkan. Oke. Jadi suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya? Oh, kayaknya kita sudah berapa tahun ya menikah ya? Dari 88, kayaknya dia happy-happy aja. Karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suaminya seorang Sri Mulyani. Jadi jangan diputar lagi kemana lagi nih masalah perasaan suami saya happy atau nggak happy ya. Tapi oke lah, ini entertainment kan kalau untuk Pak Andi, tapi ya saya ikutin lah. Suara saya tinggi lagi nih, karena saya merasa bahwa ini sekarang kemana lagi nih gitu kan. Iya, nggak perlu emosi. Nggak emosi. Cuman mau negesin, antara tegas sama emosi beda tuh. Oke. Ini merembet soal kekayaan harta pejabat ya. Bahkan merembet ke menterinya. Jadi kekayaan Anda juga dipertanyakan. Fair. Menurut saya itu adalah fair. Iya. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Memegang prinsip tegas. Bahkan ada yang bilang Sri Mulyani itu wanita besi. Tapi dalam kasus ini kenapa Anda tampak emosional? Apa yang istimewa dari kasus ini atau yang berbeda dengan tantangan yang lebih besar yang pernah Anda hadapi sebagai Menteri Keuangan? Mas Andi, ini ya, pertama pemicunya adalah masalah penganiayaan. Seorang anak dianiaya. Kebetulan anak yang menganiaya adalah anak dari Direktorat Jenderal Pajak. Kalau emosi saya tidak tersulut melihat penganiayaan itu, saya tidak manusia dan saya bukan seorang ibu dalam hal ini. Saya mengakui itu adalah suatu trigger yang sangat-sangat. Jadi Anda lebih emosional karena kasus penganiayaan, bukan karena kasus kekayaan. Penyebabnya, tunggu dulu. Jadi boleh saya bicara ya, agak lengkap ya. Pemicunya adalah, dan itu beredar di seluruh masyarakat. Semua manusia menurut saya yang normal pasti tersentuh itu. Dan karena yang melakukan disebutnya namanya memang, tapi selalu diembel-embelkan anak pejabat pajak. Padahal ini pihak yang melakukan penganiayaan. Emosi terhadap tingkah laku menganiaya ditambah dengan media sosial, arogansi, itu adalah sesuatu yang menyulut luar biasa, sangat-sangat besar terhadap reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Dan Anda kemudian bisa lihat di dalam suasana media sosial yang sekarang ini, kalau dulu, zaman saya dulu jadi Menteri Keuangan, media itu adalah media mainstreaming. Program Andi Nayo bertema Tangan Bersih Sri Mulyani. Tak segarang judulnya, narasi tangan bersih justru jadi tangan gemulai. Sri Mulyani soal persoalan Andi Nayo terjebak angel tangan bersih. Akhirnya bingung. Alhasil Sri Mulyani mampu jawab clean and clear. Pertanyaan, masih ada orang yang juga merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban Menteri Keuangan. Banyak orang bilang pengawasan begitu lemahnya sehingga yang kasat mata di depan mata ini tidak terlihat oleh teman-teman pengawas. Logikanya saat Andi Nayo justru beri apresiasi jawaban. Anda baik sekali, bikin penonton ogah. Bikin Menko Sri Mulyani yang tampil dalam polutan kain polos tampak 100% yang siap dirujak. Sayang, Andi Nayo bingung gali informasi dengan pertanyaan semacam silat interview, jelas tanpa persiapan. Dengan cara ingin mengulik hubungan rumah tangga Sri Mulyani, Sri Mulyani kembali unjuk jam terbang di dunia birokrasi. Oke, saya mengerti ini mungkin entertainment, bukan Mas Andi. Saya bikin malu seantero media group.
Kata logika mencapai paling tidak 2 kali, Andi gagal emban misi Surya Paloh. Pejabat negara via Metro TV sebelumnya interview ala tahu dadakan digoreng. Saya bisa datang ke media untuk menjelaskan, rakyat boleh berkomentar tapi tidak muncul di dalam forum media sosial yang semua bisa membaca, saling komentar satu sama lain. Kan masyarakat juga kan cukup banyak yang mengatakan sesudah diviralkan baru dilakukan tindakan. Iya. Kita sebetulnya sudah masukkan di dalam apa yang disebut pejabat berisiko tinggi. Mas Andi ya, dalam hal ini bekerja itu menjalankan juga sesuai aturan-aturan yang mengikat kita. Jadi dalam hal ini tidak mungkin ini adalah selera saya pribadi. Oh, ini kayaknya mencurigakan, medsosnya seperti itu, kita langsung pecat aja. Kan nggak bisa begitu. Kita diatur dengan Undang-Undang ASN, kita juga diatur mengenai keseluruhan tugas fungsi Kementerian Keuangan itu ada di berbagai undang-undang. Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Undang-Undang tentang P2SK, tentang sektor keuangan. Banyak sekali undang-undang yang mengikat dan menyangkut fungsi Kementerian Keuangan. Baik, dalam kasus ini Anda menjelaskan dengan nada agak tinggi. Anda kan selama ini dikenal keras. Itu adalah achievement. Dan Kementerian Keuangan dalam hal ini mendapatkan recognition mengenai reform itu. Kalau kemudian kejadian karena anaknya seorang pejabat plus arogansi dan menggunakan media sosial untuk memamerkan, menghantam dan berpotensi menghancurkan seluruh hasil kerja. Dilakukan Andi pada Moffat namun gagal total alias Gatot. Pandangan masyarakat juga kan cukup banyak yang mengatakan sesudah diviralkan baru dilakukan tindakan. Kita sebenarnya sudah masukkan di dalam apa yang disebut pejabat beresiko tinggi. Mas Andi, ya dalam hal ini bekerja itu menjalankan juga sesuai aturan-aturan yang mengikat kita. Jadi dalam hal ini tidak mungkin ini adalah selera saya pribadi. Oh, ini kayaknya mencurigakan medsosnya. Seperti itu, kita langsung pecat saja. Kan nggak bisa begitu. Kita diatur dengan Undang-Undang ASN. Kita juga diatur mengenai keseluruhan tugas fungsi Kementerian Keuangan. Itu ada di berbagai Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Undang-Undang tentang P2SK, tentang sektor keuangan. Banyak sekali undang-undang yang mengikat dan menyangkut fungsi Kementerian Keuangan. Dalam kasus ini, Anda menjelaskan dengan nada agak tinggi. Anda kan selama ini dikenal keras memegang prinsip tegas, bahkan ada yang bilang Sri Mulyani itu wanita bersih. Tapi dalam kasus ini, kenapa Anda tampak emosional? Apa yang istimewa dari kasus ini? Atau yang berbeda dengan tantangan-tantangan yang lebih besar yang pernah Anda hadapi sebagai Menteri Keuangan? Mas Andi, ini yang pertama pemicunya adalah masalah penganiayaan seorang anak dianiaya. Kebetulan anak yang menganiaya adalah anak dari Direktorat Jenderal Pajak. Kalau emosi saya tidak tersulut melihat penganiayaan itu, saya tidak manusia dan saya bukan seorang ibu. Dalam hal ini, saya mengakui itu adalah suatu trigger yang sangat-sangat jadi. Anda lebih emosional karena kasus penganiayaan bukan karena kasus kekayaan. Menurut saya, kalau saya tidak tersentuh emosi dan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselamatkan, saya bukan manusia dalam hal ini. Jadi pasti ada rasa kecewa yang mendalam. Kalau saya mengatakan bahwa ada kekecewaan, disappointment yang sangat dalam, dan tentu juga sedikit kemarahan terhadap ini kenapa sampai ini bisa terjadi. Saya rasa emosi seperti itu bagus, tapi tidak emosi yang membakar kita semua sehingga kita semuanya hancur. Dan ini juga perlu untuk digambarkan ke dalam untuk staf dan jajaran Kementerian Keuangan. Saya mengatakan isu ini tidak ringan dan tidak boleh dianggap ringan. Ini adalah tamparan yang luar biasa keras. Sehingga pertanyaannya, apa yang salah? Di mana kelemahannya? Benar-benar ini gagal total atau ini adalah sesuatu yang dianggap kecelakaan? Itu adalah self-evaluation yang kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan sendiri, kan nggak mungkin untuk mendapatkan kembali kepercayaan. Maka kami bekerja sama dengan instansi lain. Dengan KPK, kita bekerja sama. Sulutnya emosi ini menjadi sesuatu yang buat saya
merupakan suatu tantangan yang luar biasa, beda sekali. Kedua, emosi saya. Mas Andi tahu bahwa membenahi Kementerian Keuangan dari awal, tahun 2005 akhir saya menjadi Menteri Keuangan pertama kali. Dan waktu itu image mengenai Menteri Keuangan sebagai suatu institusi yang tidak reliable, tidak trustable, koruptif, itu sangat besar. Kami membenahi bersama-sama internal, kita mengundang banyak pihak untuk bisa membenahi Kementerian Keuangan. Itu sampai sekarang kalau saya tanya seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang dulu disebutnya masa jahiliyah, sampai sekarang mereka merasa bahwa saya bisa hidup tenang mengerjakan tugas sebagai ASN di Kementerian Keuangan dengan baik, dengan lurus, tanpa saya harus korupsi, karena tunjangan cukup, karena pendapatan sudah dipenuhi, dan ada KPI yang mengukur kinerja saya, sistem yang menggovern atau mengatur kita dengan baik. Itu Anda boleh tanya kepada ribuan pegawai negeri Kemenkeu, terutama mereka yang dulu pernah merasakan zaman jahiliyah sampai sekarang. Gaji dari eksekutif director IMF sekitar 250.000 US dollar per tahun. Dan itu kemudian 2 tahun saya menyelesaikan, lebih sedikit dipanggil pulang Pak SBY menjadi Menteri Keuangan. Dalam hal Menteri Keuangan, bahkan waktu itu account saya di Citibank mengatakan kami tidak boleh punya account dari pejabat Indonesia karena takut menjadi sumber money laundering. Account itu sudah saya buka waktu saya di IMF di Amerika Serikat. Gaji di sana dibandingkan dengan biaya hidup saya, jelas saya punya saving yang cukup. Saya pulang ke sini, bahkan selama di sana, saya selalu patuh membayar pajak. Saya tanya sama Direktorat Jenderal Pajak timnya, apakah saya liable? Apakah saya harus membayar pajak? Bayar pajaknya gimana? Karena sebagai pegawai IMF, World Bank, pegawai internasional, itu kita memang di-exempt dari pajak Indonesia. Itu ada aturannya, jadi bukan selera saya pribadi. Jadi saya selalu konsultasi patuh SPT saya selalu disampaikan, walaupun kalau saya waktu itu kerja di luar negeri, saya tidak seharusnya lebih dari 6 bulan, saya tidak seharusnya menyampaikan SPT. Tapi kalau Anda lihat SPT saya selalu setiap tahun ada. Berapa banyak kemudian dari dana itu dengan tabungan saya membeli apartemen untuk anak saya yang sedang kuliah. Saya tinggal di Jakarta, dia masih harus kuliah, sehingga tidak terlalu jauh dari rumah saya yang di Bintaro. Kalau yang rumah Bintaro, wartawan banyak yang tahu karena mereka waktu itu sering main ke sana waktu saya masih menjadi pengamat. Saya sering mengundang wartawan pergi ke sana. Soal rumah mewah dengan PPATK, kita bekerja sama. Siapa saja yang mau membantu saya hari ini, saya terbuka. Media massa kayak Mas Andi minta interview hari ini kan tujuannya juga ingin membuat klarifikasi. Saya yakin Mas Andi tujuannya tidak untuk menghancurkan saya atau Kementerian Keuangan. Tapi publik berhak tahu, dan saya paham itu. Dan oleh karena itu kami akan terus menjelaskan. baik. Ini merembet soal kekayaan harta pejabat ya, bahkan merembet ke menterinya. Jadi kekayaan Anda juga dipertanyakan. Fair, menurut saya itu adalah fair. Iya. Kalau saya tanya sekarang mewakili orang yang ingin tahu, berapa kekayaan Anda hari ini? Saya nggak tahu jumlahnya persis ya. Dalam artian begini, kalau nggak tahu dikiranya saya karena membunyikan. Pertama, untuk kekayaan saya yang berhubungan dengan properti, gitu ya. Saya akan bisa menjelaskan cukup detail beberapa properti yang dimiliki suami saya. Suami saya dalam hal ini dia mendapatkan warisan dari orang tuanya tanah di Tangerang, dan itu dibagi dengan seluruh saudara-saudaranya. Saya dalam hal ini dengan suami saya, sesudah saya menikah tahun 88, saya sebagai dosen, sebagai peneliti di LPEM, kita mulai membeli tanah di Pesona Depok. Kita cicil pakai banknya sekarang udah nggak ada, Bank Bali. 30 tahun selesai. Saya kemudian pergi ke Atlanta menjadi konsultan USAID. Dalam hal itu kemudian saya diminta menjadi eksekutif director di IMF. Saya
langsung melihat daftar rumah yang memang, karena saya pernah tinggal di Washington, saya tahu daerah yang saya inginkan untuk sekolah anak-anak saya. Kita memutuskan ini ada rumah yang sedang dijual, kemudian kita lihat cicilan tiap tahunnya, tiap bulannya, salary saya di managing director itu masuk. Mas Andi, besoknya saya langsung ke lawyer, tanda tangan, maka rumah itu menjadi rumah saya dengan cicilan saya bayar dari gajinya. Berapa nilai rumah itu? Waktu kita beli pertama 1,1 juta US dollar. Kalau sekarang harganya? Ya nggak tahu harga sekarang dengan interest rate naik dan gonjang-ganjing Kalau ekonomi dibilang di sana. 17 miliar menurut Anda berlebihan atau kurang? Enggak, ya kalau 1,1 pasti dia nggak akan turun lah harganya. Mungkin kalaupun turun di sekitar 1,3 atau 1. Kalau Lalu- dikonversikan dengan sekarang kurs 15.000 ya seperti itu. Baik, Ya kan? Anda tadi jelaskan panjang lebar untuk menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan membeli itu karena tadi. Kita Dan cicil, makanya di LHKPN, Mas Andi juga lihat, saya masih punya utang. 9,9 miliar. Ya itu adalah sisa cicilan yang harus tetap saya cicil. Iya kan? Jadi artinya boleh disampaikan, walaupun saya tahu mungkin keinginannya Mas Andi mewakili keinginan masyarakat. Anda semuanya mau lihat seluruh rangkap jabatan tadi mau sekalian sebelum Tunggu, dijawab. masih ada di Maryland. Rumah mewah di Maryland ya, itu panjang. Makanya kalau mau ngomongin tentang sejarah hidup saya juga bisa saja sih Mas Andi. Kekayaannya aja langsung. Iya, jumlah kekayaan kan yang Anda sorot rumah berarti. Makanya saya ngomongin tentang rumah-rumah yang saya dapatkan ini. Kalau perhatiannya adalah yang di Maryland, orang selalu berpikir Amerika, Itu yang Maryland jadi kaya. isu. Saya menjadi 17 miliar kata orang-orang. Saya menjadi eksekutif managing director IMF tahun 2010. Waktu itu saya mengundurkan diri jadi Menteri Keuangan menjadi managing director. Saya pernah di IMF 2 tahun pada tahun 2022 sampai 2024 sebelum saya dipanggil pulang jadi menteri. Jadi saya sudah tahu bahwa kalau kerja di World Bank di Washington DC, maka tiap tahun kita akan keluar untuk sewa rumah sekian. Dan saya lihat kontrak saya sebagai managing director cukup panjang, maka saya dan suami memutuskan kita tidak sewa rumah, kita beli rumah. Mas Andi, kalau di Amerika Serikat, kita mau beli rumah dan membeli mobil, itu tidak serumit mungkin yang dibayangkan oleh teman-teman di Indonesia. Satu, dengan employment statement dari saya, jadi saya sebagai Managing Director IMF, World Bank, waktu itu, Bank Dunia mengeluarkan statement, Sri Mulyani sebagai Managing Director, salary-nya setiap tahun adalah sekian. Itu ditandatangani saja oleh kepala HRD-nya di Bank Dunia. Dengan itu Pak, saya langsung hari kedua saya bisa beli mobil. Saya nggak nyewa mobil, saya beli mobil, langsung hari itu juga saya kendarai mobil itu. Dengan itu, dalam seminggu, saya langsung dengan banknya adalah Bank Fund BFSD, Fund Deposit Corporation, itu adalah bank yang dipakai oleh seluruh jajaran IMF World Bank. Saya merasakan perasaan Anda yang saya dudukan begini, kalau Anda sebagai jajaran pajak atau siapa Kemenku, menurut Anda kalau Anda betul-betul komit terhadap institusi pajak atau Kementerian Keuangan, mana yang lebih besar mudaratnya, risikonya? Kita dihabisi semuanya atau kita menyelamatkan dengan martabat dan dignity kita dengan menahan hak Anda? Saya tidak mengatakan, di dalam statement saya mengatakan, bahkan kalau motor itu Anda peroleh dengan uang halal dan dengan gaji Anda yang benar, ini hari ini dianggap melanggar kepatutan dan kepantasan. Mas Andi kan mengatakan tadi kejam, itu kan kata sifat. Patut, apa yang disebut kepatutan, kepantasan, itu subjektivitas. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya pada tataran objektif membetulkan dan mengembalikan reputasi dan kredibilitas dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian
menjawab perasaan masyarakat, persepsi masyarakat, subjektif. Namun itu kalau kita mengatakan subjektivitas nggak perlu diperhatikan, salah total. Jadi dalam hal ini pilihan, Mas. Kalau kita lihat prioritasnya, prioritas hari ini adalah mengembalikan kredibilitas dari Kementerian Keuangan. Saya juga mendapatkan feedback, Bu, jangan disuruh untuk tidak bermewah-mewahan di medsos. Yang ditanya adalah sumber dananya. Ya kita lakukan. Makanya tadi saya katakan, Irjen terus melakukan bagaimana setiap profil pegawai Kementerian Keuangan hartanya memenuhi nggak? Kekayaan Anda yang masih saya selidiki. Moge, motor gede. Betul. Ini sensitif karena Anda sudah melarang orang dan melanggar hak asasi orang menikmati hobinya. Sekarang Anda gantian dengar saya dulu ya. Saya pada masa kecil, ini perumpamaan, punya mimpi ingin sekali punya satu hari kelak motor gede. Saya kemudian bekerja di Kementerian Keuangan. Saya menabung dari sebagian gaji saya selama 20 tahun. Betul. Dan akhirnya saya membeli sebuah motor impian saya sejak kecil. Begitu saya mau naik, Anda, pimpinan saya, melarang saya naik. Betapa kejamnya Anda. Sekarang disebutnya kejam, tadi disebutnya lemah kalau saya nggak melakukan apa-apa. Jadi saya paham kan ya dalam hal ini ya. Pertama, saya tidak melarang Anda untuk naikin mobil itu, motor itu, silahkan aja naik motor. Anda bubarkan klub saya. Ya dibubarkan. Apakah Anda tidak merasa hari ini masyarakat, jangankan moge, kita semuanya yang biasa-biasa saja, anak-anak pajak sekarang kalau dia pergi dengan emblem DJP, emangnya dia merasa confidence dia tutup itu DJP-nya? Apa urusan dengan moge? Apa urusannya dengan moge? Itu kan judgement publik, perasaan masyarakat yang sedang sangat meningkat. Anda Dan saya mewakili sampaikan, perasaan masyarakat, Anda tidak memikirkan perasaan saya. oh, nggak usah mengeluh lah, kita kerjain satu demi satu. Kalau ini sekarang moge yang dijadikan masalah, saya bilang, kamu bisa hidup nggak tanpa moge? Bisa, Bu, yang walaupun itu impian saya dari kecil. Tapi menurut kami antara moge dengan menyelamatkan citra DJP lebih penting mana? Lebih penting DJP pastinya. Makanya ya udah, moge itu hilang. Itu adalah necessary victim. Kita nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu. Ini moge ya, identik dengan kemewahan. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok touring moge ya, karena seakan-akan mereka raja jalanan. Memang ada citra negatif, tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda. Itu olahraga, itu hobi, kenapa dilarang? Oke, kita nggak persoalkan itu lagi. Tapi saya boleh jawab dong, hobi itu kan di Kementerian Keuangan atau di Direktorat Jenderal Pajak ada komunitas ratusan. Hari ini hobi yang khusus ini adalah menimbulkan mudarat lebih banyak. Saya hidup cukup lama. Saya dididik oleh orang tua saya untuk mengatakan banyak keinginan saya, Pak. Tapi orang tua saya selalu mengatakan, mana dari keinginan kamu ini yang menurut kamu adalah yang paling prioritas, paling harus didahulukan, mana yang lain itu adalah sebetulnya hanya keinginan saat. Bu Ini Menteri, kejadian seperti sekarang. Anda tidak bisa menyamakan semua orang dengan sudut pandang Anda. Karena saya dengar Anda juga mengatakan bahwa kenapa harus moge? Kenapa nggak seperti saya tenang di rumah, baca buku, nyeruput kopi, sederhana sekali. Tapi tidak semua orang punya hobi baca buku seperti Anda. Yang mau ditanyakan Mas Andi itu sebetulnya apa? Kenapa? Apakah saya mengimpos itu? Itu kan tamsil saya untuk mengatakan hari ini. Jadi saya pengen tahu nih, yang mau ditanya Mas Andi itu apa? Apakah saya mengimpos gaya hidup saya? Ya enggak lah Mas. Saya apakah disebut pantas sehingga kemudian memunculkan alarm kecurigaan? Dan kalau itu alarm bunyi, stepnya harus seperti apa? Jadi karena hari ini semuanya umpel-umpelan, semuanya ingin memuntahkan perasaan, saya dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, Wakil Menteri, Irjen, pemimpin, dan bahkan sampai seluruh staf saya, ayo kita bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan ini. Dan ini frontnya banyak banget.
Dan saya juga tidak underestimate bahwa ini adalah sesuatu yang krisis bisa terus disulut. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselamatkan untuk kepentingan tidak hanya untuk kita, untuk membersihkan nama kita, tapi membersihkan nama dari seluruh Kementerian Keuangan. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Dan semua front, Mas, dari mulai yang emosional tadi, judgment, sampai kalau kemudian ini disebut adil atau nggak adil, ini disebut patut atau nggak patut, ini di kredibel atau nggak, langkah kita itu nyata atau nggak, atau ini hanya dianggap lip service, atau ini hanya dianggap sebagai pencitraan, semuanya kan bisa muncul. Fair dalam situasi kita sedang di bawah mikroskop, itu adalah sesuatu yang fair. Jadi untuk negara ini, kami sedang dalam situasi di mana karena ada satu kasus, seluruh institusi ini terancam untuk terganggu kredibilitasnya. Buat saya ini prioritas. Maka saya mengembalikan kembali tadi. Apakah institusi Kementerian Keuangan berfungsi? Apakah Anda masih bisa dipercaya masyarakat? Kalau bisa, tunjukkan hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya atau bahkan merasa skeptis atau kemudian sinis, hilangkan. Bahkan itu kemudian menimbulkan korban perasaan kita, yaitu konsekuensi tanggung jawab kita. Itu yang sedang kami bangun. Momen huru-hara ini dimanfaatkan oleh banyak pihak, tentu ya. Mereka yang selama ini mengkritisi Kementerian Keuangan. Jadi Anda nggak boleh marah pada saya. Enggak, aku nggak marah. Oke. Tapi suara saya tinggi ya, kayak Tinggi. tadi ya. Iya. Iya. Perlu saya turunkan suara saya Sedikit sekarang. lah. Oke. Saya mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini, hal-hal yang menyebabkan masyarakat makin memiliki skepticism, ada keinginan untuk mengatakan bahwa kita semuanya adalah sama seperti oknum yang jahat, itu kan yang harus dijawab. Itu yang saya ingin menyampaikan, prioritas yang mana hari ini yang harus kita selamatkan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan. Iya, tapi Mas Andi kayaknya dari tadi bingung terus deh. Saya bilang, saya bukannya ini. Jadi, what is exactly what you try to ask? Apa sih yang sebetulnya mau ditanya untuk entertaining? Saya mewakili dua pihak. Iya, tapi ini adalah forum yang menurut saya, apakah jawaban itu adalah sebagai sesuatu klarifikasi atau terus continuing di dalam kebingungan yang terus diputer. Itu menurut saya juga sesuatu yang harus penting untuk kita dudukkan. Hari ini Mas Andi, kalau saya boleh ya, Anda boleh nanti mewakili semua pertanyaan yang sampai tadi apa, saya nggak membatasi pertanyaan itu. Tapi setiap kali saya dijawab lagi seolah-olah ingin muterin lagi kebingungan. Poin saya adalah hari ini kami mau mendudukkan, oke, ini ada institusi Kementerian Keuangan, ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Anggaran, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada Direktorat Jenderal Perbenaran. Kami punya banyak sekali tanggung jawab. Terima kasih. Nah, kalau dibilang pamer kekayaan, ukuran kekayaan itu apa? Kan itu sifatnya tidak eksak. Eksak lah Mas, moge. Kekayaan itu. Dan kalau kita bicara moge, kemudian kan Anda diungkit-ungkit juga. Menteri Keuangan punya moge? Betul. Anda punya? Suami saya membeli itu, berapa itu nilainya? 150 juta waktu itu. Apapun, tapi Anda punya moge? Ada, satu. Itu identik dengan kemewahan? Iya pasti. Dan makanya saya bilang sama suami saya, boleh beli tapi nggak boleh naik. Dia nggak pernah naik mobil itu sebenarnya. Jadi suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya? Oh, kayaknya kita sudah berapa tahun ya menikah ya? Dari 88, kayaknya dia happy-happy aja. Karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suaminya seorang Sri Mulyani. Jadi jangan diputar lagi kemana lagi nih masalah perasaan suami saya happy atau nggak happy ya. Tapi oke lah, ini entertainment kan kalau untuk Pak Andi. Tapi ya saya ikutin lah. Suara saya tinggi lagi nih, karena saya merasa bahwa ini sekarang kemana lagi nih gitu kan. Iya, nggak perlu emosi. Nggak emosi. Cuman mau negesin, antara tegas sama emosi beda tuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.